Halo adik-adik, halo teman-teman, kawan-kawan yang ada di rumah, kanak-kanak. Nah, kembali lagi dengan Kak Made hari ini di layanan perpustakaan. Dan Kak Made akan membawakan dongeng ceria Nusantara seperti biasa ya teman-teman ya. Kak Made hari ini punya cerita hebat buat adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat belajarnya, selalu tetap membaca ya teman-teman ya. Kak Made langsung saja pada ceritanya ya adik-adik ya. Ceritanya yaitu burung elang, ayam, sahabat elang, dan seekor angsa. Nah, pada waktu itu ayam melihat dari kejauhan ada elang yang terbang dari jauh. Tampak dari kejauhan dia pun mengibarkan sayapnya. Elang pun terbang dengan gagah, sesekali berhenti mengepakkan sayapnya. Sesekali si elang mengeluarkan suara ya teman-teman. Tahu suaranya seperti apa? Nah, si elang terbang hingga akhirnya dia melihat ada pohon yang besar. Dia pun turun dengan laju hingga perlahan hinggaplah di suatu pohon yang besar itu. Elang pun berdiri. Sekalinya ada si kawan elang di bawah, yaitu sahabatnya adalah ayam. Elang? Iya, ayam. Ada apa? Kelihatannya kamu tadi terbang dari arah sana. Dari mana, Elang? Aku baru saja dari tepi pantai. Aku sedang mencari ikan dan aku dapat ikan yang banyak sekali. Wah, hebat engkau elang. Aku ingin sekali seperti engkau yang bisa terbang, menikmati indahnya pemandangan. Boleh. Ayam pun kebingungan. Bagaimana caranya terbang seperti elang? Hei elang, bolehkah aku tahu bagaimana cara engkau terbang? Sedangkan aku tidak bisa melakukannya seperti engkau. Aku ayam mempunyai jarum ajaib, yaitu kujahitkan selalu di sayap-sayapku hingga aku bisa terbang tinggi. Wah, elang, aku kan sahabatmu. Bolehkah aku meminjam jarummu itu? Sebentar saja. Elang pun berpikir, dipinjamkan apa tidak. Akhirnya elang dibujuk sahabatnya, dia pun meminjamkan jarum ajaibnya itu. Ayam, ini aku meminjamkan jarum ajaibku untuk menjahit sayapmu. Tolong dijaga jarum ini dan kembalikanlah esok kepadaku. Iya elang, baiklah. Terima kasih elang. Sama-sama. Elang pun terbang kembali. Terbang mencari makan lagi. Sementara ayam pun dengan bergegas pulang ke rumahnya untuk menjahit sayap-sayapnya. Dia ingin sekali terbang seperti elang teman-teman. Ya.
Ayam pun bergegas menjahit sayap-sayapnya sedikit demi sedikit, karena ayam memang tidak sabar untuk melakukan terbang. Jahitannya pun pada saat itu belum selesai. Aku segera terbang. Aku tidak sabar lagi terbang seperti elang. Hingga akhirnya ayam pun keluar sambil berkokok ayam. Ayam pun berlari mengibarkan sayapnya, melakukan gerakan terbang. Ternyata ayam meloncat di satu pohon. Dia pun mencoba lagi melakukan gerakan terbang, hingga terbang jatuh lagi terguling. Karena ayam tidak sesempurna jahitannya dengan si elang. Akhirnya ayam dilihat seekor angsa. Wah, ayam, sepertinya engkau melakukan gerakan terbang. Aku ingin sekali seperti engkau melakukan terbang. Iya, angsa. Aku bisa melakukan gerakan terbang ini karena aku mempunyai jarum ajaib. Ayam pun mengatakan dia punya jarum ajaib. Bolehkah aku meminjam jarum ajaib itu untuk kujahitkan juga di sayapku? Ini kan jarum ajaib milik elang, angsa. Angsa pun terus membujuk, merayu si ayam agar dia mau meminjamkan jarum ajaibnya. Hingga akhirnya ayam pun memberikan jarum ajaibnya kepada angsa. Angsa pun segera berlari pulang untuk menjahit sayap-sayapnya. Angsa pun menjahit karena angsa tidak sabar untuk melakukan gerakan terbang. Dia pun belum selesai menjahit sayap-sayapnya, teman-teman. Dia pun keluar. Wah, aku harus bisa terbang seperti ayam, seperti elang. Hingga angsa pun memulai gerakannya, melakukan gerakan terbang. Ternyata elang tidak sehebat ayam. Akhirnya elang tidak bisa terbang, hanya bisa berlari-lari mengibarkan sayapnya. Elang pun tidak melihat ada sebuah air di sana. Dia melakukan gerakan-gerakan. Akhirnya elang masuk ke dalam air itu, hingga jarum ajaib yang dia jahitkan di sayapnya ikut terjatuh. Angsa pun kebingungan mencari jarum ajaib tersebut. Wah, ternyata aku menjatuhkan jarum ajaib elang. Bagaimana ini? Angsa pun mencari, tapi sayangnya tidak ketemu. Hingga ayam pun datang. Angsa, kamu ngapain? Ini ayam, aku mencari jarum ajaib yang kau pinjamkan terjatuh di dalam air ini. Wah, gimana ini? Itu kan milik elang. Aku harus mengatakan apa? Ayam pun kebingungan karena jarum itu hilang. Dengan berjalan sedikit lemas, ayam
karena dia sangat khawatir. Karena elang sudah berpesan, jangan mengatakan siapapun dan jangan meminjamkan jarum ajaibnya kepada siapapun. Tampak dari kejauhan, elang terbang hingga kembali di atas pohon yang besar. Hei, ayam, aku datang kembali ke sini. Aku ingin meminta jarum ajaibku. Adakah jarum ajaibku? Ayam pun tertunduk. Maaf, elang. Sebenarnya jarum kamu kupinjamkan kepada angsa dan jarum itu hilang. Ternyata elang pun berdiri. Dia merasa dia sudah dibohongi sama ayam dan mengingkari janjinya. Elang pun sangat kesal. Dia pun sedikit marah. Hai ayam, kau telah berbohong kepadaku. Engkau sudah mengingkari janjiku. Aku lebih baik pergi, ayam. Aku tidak mengampunimu, ayam. Aku akan mencarimu sampai ke anak-anakmu nanti, ayam. Nah, elang segitu marahnya karena dia diingkari janjinya. Ayam pun merasa malu hingga ayam pun pergi berlari, dan sampai saat ini ayam pun tetap malu kepada elang karena dia dulu sudah pernah mengingkari janjinya dengan elang. Adik-adik, seperti itulah cerita dongeng ceria Nusantara Kak Madi hari ini. Sampai berjumpa ya teman-teman di cerita selanjutnya. Kanak-kanak, adik-adik, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.